Ya, artinya Pak Anwar, mudah-mudahan tahun ini nanti sudah mulai renggang lah dari kemacetan yang Bapak maksud. Tetapi saya ingin katakan, program pelebaran jalan dan sebagainya yang kita lakukan tidak berkorelasi juga dengan kemacetan Pak. Jalan kita ini luar biasa besarnya, tetapi pagi mau ke Sungai Harapan tetap juga macet. Memang ya. Pagi mau ke sini dari Batu Haji tetap juga macet. Dari Sungai Beduk mau ke apa tetap juga macet. Sebenarnya maksud saya nanti kalau dilebarkan janganlah Bapak harus hilang macetnya, enggak. Tidak berkorelasi langsung walaupun ada dampak. Nah itu Pak Dalimunti yang terkait dengan soal jalan. Yang kedua soal reklamasi di Teluk Tering. Teorinya setiap ada pembahasan AMDAL, tokoh masyarakat atau aparat terkait itu diikut sertakan. Ini nggak ada. Dan selalu saja pada saat itu ada kebijakan. Bapak yang ambil video, sambil sini nanti videonya Pak. Bahasa-bahasa yang berserak, jadi ya, nanti salah lagi terjemahan. Apa jadi saya bilang? Reklamasi. Nah apa Bapak lanjut kalau salah, cuma nanti diedit yang bahasa-bahasa itu Agustus tak jelas atau salah dimasuk itu. Nggak pandai edit Pak, yang penting. Nah, jadi reklamasi itu teori. Pada saat dibahas AMDAL itu mesti mengikutsertakan ada sidang yang membawa para tokoh. Nggak ada itu. Dan kalau pada saat sidang itu sudah dibahas secara detail, semestinya kalau memang seluruh warga tidak semangat di reklamasi, itu tidak terjadi. Menurut pikiran saya, pelaku usaha tidak juga mungkin berani-berani buat itu kalau dulu. Iya, memang iya, jelas itu. Itu kunci di pemerintah. Nanti kita pelajari itu Pak, apa ya, saya akan coba minta dari Dinas Lingkungan Hidup saya untuk memberikan telaah mengenai reklamasi di Teluk Tering sehingga ada pendangkalan. Tadi Pak Yunus atau Pak Camat tadi sudah memberikan juga peta kepada saya di mana titik masalahnya, dan kita cobalah nanti perjuangkan apakah mungkin yang diharapkan warga untuk lulus Bapak bilang itu bisa kita kembalikan. Ya betul. Ya Pak Dalimunti, itu yang kedua. Yang McDonald itu. Saya respon dari Pak Dalimunti. Yang ketiga soal lahan di Kelurahan Sadari, Sungai Nayon pendaftarannya ditutup. Jadi Komisi 6 DPR meminta agar Kepala BP Batam beserta jajaran moratorium mendistribusikan lahan last minute kemarin, karena ada kecepatan pendistribusian yang luar biasa di last minute kemarin, di menjelang pemilu kada. Bahkan di depan Bang Riau Kepri Sungai Panas yang buffer zone itu pun kena banget. Dan pada saat yang sama Komisi 6 itu mendapat surat terkait dengan perobohan Hotel Purajaya, terkait dengan sengketa di Pelabuhan Batam Center, dan menjadi berita nasional yang pagar di Sungai Panas. Patung Buddha Sungai Panas itu. Sehingga setelah semua dipanggil oleh Komisi 6 bahwa bahaya harus dikembalikan, dilakukanlah moratorium penghentian sementara pendistribusian lahan yang ada di Batam. Jadi itu sebenarnya kebijakan itu Pak Dalimunti bermula dari itu. Dan saya ke depan ini juga belum dapat membuat pemetaan yang jelas mengenai lahan. Sudah komunikasi kita dengan Dirlahan, saya mau land bank itu disampaikan kepada saya. Sebenarnya ada berapa banyak lagi lahan di Batam ini?
dia secara lisan mengatakan plus minus 130 hektar dari seluas Batam. Nah, kalau 130 hektar, apa yang bisa dibuat? Bubarkan aja lah BPJS Batam. Kalau Iya kan? begitu, Nggak ada lagi mau dibikin. saya berkeyakinan Iya kan? mungkin saja Nanti itu tumpang di luar tindih lagi dibuat. yang 10% yang dapat ditarik, atau di luar yang sudah 2 tahun 130 hektar. membangun. Ini mau diapain? Jadi kami dalam tahap Pak Dalimunti sedang melakukan inventarisasi terhadap lahan di Batam ini. Dan saya pikir inventarisasi ini akan mulus dan mudah kalau kabinetnya itu sudah selesai. Ini deputi mestinya tanggal 27 yang lalu sudah berakhir masa tugasnya, tapi karena belum diangkat deputi yang baru, klausul di ketentuan peralihannya masih yang bersangkutan itu melaksanakan tugas. Pahamlah Bapak Ibu, kalau orang di ujung tanduk bukan lagi lemah badannya tak kerja serius. Iya, betul. Dalam hati dia mungkin kan. Tapi jangan buat ulah yang kita baru. tunggu dalam waktu dekat akan ada pelantikan deputi. Setelah itu pelantikan direktur, baru cerita Pak Dalimunti ini dapat kita komplitkan Pak. Hitam atau putih. Siap. Nah, Pak Dalimunti kira-kira begitu yang saya bisa jawab. Pak Andi Ismail, alhamdulillah aman. Sampai